Ledakan disebut terdengar di Ambalat. Klaim tentang kapal-kapal Malaysia yang terbakar langsung menyebar luas, dan dalam waktu singkat, nama Prabowo pun menyeruak sebagai simbol kemarahan negara. Laut yang selama ini hanya dikenal sebagai wilayah sengketa tiba-tiba berubah menjadi panggung ketegangan regional, membawa ancaman hukum, militer, hingga kepentingan energi bernilai ratusan triliun rupiah. Namun pertanyaan besarnya muncul. Apakah ini benar-benar awal dari konflik terbuka? Atau justru ada kepentingan besar yang sengaja dimainkan di balik panasnya Ambalat? Kapal ikan Malaysia sedang menarik pukat harimau masuk wilayah Indonesia. Melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Kanan 5. Kapal nelayan Malaysia menarik pukat harimau sedang menarik masuk wilayah Indonesia. Pada posisi 3 derajat 24 menit 092 detik, 100 derajat 12 detik 1477 menit di masih wilayah Indonesia. Melarikan diri ke perbatasan. Faktanya, kapal ikan Malaysia diketahui sedang menarik pukat harimau dan masuk ke wilayah Indonesia, melakukan praktik illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal berbendera Malaysia tersebut terdeteksi berada di koordinat 3 derajat 24 menit 092 detik dan 100 derajat 12 detik 1477 menit. Wilayah yang secara jelas termasuk perairan Indonesia. Saat hendak diamankan, kapal tersebut justru melarikan diri ke arah perbatasan. Perairan Ambalat kembali memanas setelah media sosial dibanjiri klaim ledakan dan kobaran api dari kapal-kapal Malaysia yang disebut telah ditenggelamkan. Narasi ini dengan cepat menjadi viral, memicu emosi publik dan menciptakan kesan bahwa konflik Indonesia-Malaysia kembali berada di ambang konfrontasi terbuka. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari TNI AL, gelombang informasi ini menunjukkan satu hal penting. Ambalat masih menjadi titik sensitif yang sangat mudah disulut oleh kabar liar dan kepentingan tersembunyi. Di balik hiruk-pikuk tersebut, Ambalat memang menyimpan sejarah panjang ketegangan. Wilayah ini terletak di Laut Sulawesi, kawasan strategis yang hingga kini belum memiliki garis batas laut final antara Indonesia dan Malaysia. Kekosongan kepastian hukum inilah yang kerap dimanfaatkan oleh kapal asing untuk masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, baik untuk menangkap ikan secara ilegal maupun melakukan aktivitas survei yang memicu kecurigaan serius. Nama Prabowo Subianto kembali dikaitkan dengan Ambalat. Sikap tegasnya terhadap pencurian ikan dan pelanggaran kedaulatan laut sering dipersepsikan publik sebagai murka negara. Padahal, kebijakan penenggelaman kapal asing merupakan instrumen penegakan hukum yang sah dan telah diterapkan bertahun-tahun. Namun dalam konteks Ambalat, ketegasan ini kerap dibingkai seolah menjadi sinyal perang, bukan langkah penegakan hukum. Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan melalui kapal pengawas Hiu 01 berhasil menghentikan kapal ikan asing berbendera Malaysia berukuran 64,77 GT di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan melalui kapal pengawas Hiu 01 berhasil menghentikan kapal ikan asing berbendera Malaysia berukuran 64,77 GT di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Saat dilakukan penangkapan, petugas berhasil mengamankan 1 orang nahkoda serta 4 orang anak buah kapal yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, yakni warga Kisaran dan Medan Belawan, Sumatera Utara.
Kapal ikan asing berbendera Malaysia tersebut kedapatan melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl. Selain mengamankan nakoda, ABK, dan kapal, petugas juga berhasil mengamankan 3 ton ikan campur hasil tangkapan di perairan Indonesia. Seluruh pelaku yang melanggar pasal tentang perikanan terancam hukuman penjara maksimal. Yang membuat Ambalat jauh lebih berbahaya dibanding sekadar konflik nelayan adalah nilai ekonominya. Kawasan ini diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas bernilai ratusan triliun rupiah. Potensi inilah yang menjadikan Ambalat bukan hanya sengketa batas wilayah, melainkan pertaruhan energi dan geopolitik. Setiap insiden kecil di laut dapat dengan cepat berubah menjadi isu nasional, bahkan regional. Namun jika Ambalat terus dipanaskan oleh narasi ledakan dan kapal terbakar, pertanyaan krusialnya justru mengarah ke satu hal. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari eskalasi konflik ini? Narasi penenggelaman kapal-kapal Malaysia di Ambalat dengan cepat memicu lonjakan emosi publik. Media sosial dipenuhi klaim tentang ledakan api dan tindakan keras TNI AL yang disebut dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo. Di saat yang sama, fakta resmi justru bergerak ke arah berbeda. Hingga kini, tidak ada pernyataan dari TNI AL maupun Kementerian Pertahanan yang mengonfirmasi adanya insiden militer terbuka. Hal ini menunjukkan adanya jurang besar antara persepsi publik dan realitas di lapangan. Yang benar-benar terjadi adalah proses penegakan hukum. Setelah dilakukan tembakan peringatan dan kapal tidak mau berhenti, petugas melakukan pengejaran dengan menambah kecepatan. Melarikan diri. Melakukan towing. Mati engine. Posisi kapal nelayan Malaysia mati mesin, terpaksa melakukan towing menuju Lanau Tanjung Balai Asahan. Yang benar-benar terjadi adalah penegakan hukum. Disinilah posisi Prabowo menjadi kunci. Ketegasan yang ditampilkan bukan kemarahan emosional, melainkan konsistensi kebijakan negara. Pesannya jelas. Indonesia tidak mencari perang, tetapi juga tidak akan mundur sejengkal pun dari kedaulatan. Penenggelaman kapal adalah instrumen hukum, bukan deklarasi konflik. Sikap ini dirancang untuk memberi efek gentar kepada pelaku kejahatan laut tanpa menyeret negara ke eskalasi militer yang justru merugikan. Dari seluruh fakta yang terungkap, satu benang merahnya jelas. Ambalat bukan sekadar isu ledakan, kapal tenggelam, atau amarah sesaat. Ini adalah pertarungan panjang antara kedaulatan, hukum laut internasional, dan kepentingan energi bernilai ratusan triliun rupiah. Indonesia memilih jalan tegas namun rasional, menindak illegal fishing tanpa terpancing provokasi konflik terbuka. Disinilah ujian sebenarnya, menjaga martabat negara tanpa mengorbankan stabilitas kawasan dan masa depan diplomasi. Lalu pertanyaannya, menurut kamu, apakah langkah tegas seperti ini sudah cukup untuk menjaga Ambalat, atau justru diperlukan strategi yang lebih berani ke depan? Isu ini belum selesai, dan dampaknya akan terus terasa. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.